Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk siswa-siswi SMP 1 Sejangkung. Jadi untuk kegiatan kita hari ini akan memberikan beberapa materi tentang kebugaran jasmani. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Meskipun kita pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, kita masih bisa tetap melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Kemudian pesan untuk anak-anak siswa-siswi SMPN 1 Sejangkung selalu menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan dengan menggunakan sabun, habis itu tetap memakai masker walaupun saat kita berada di luar rumah. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak saat berada di kerumunan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, saya minta untuk ketua kelas untuk melakukan atau memimpin doa agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelasnya telah memimpin doa. Kemudian saya absen, kemudian udah hadir Azza Surila, kemudian Ega Fitriani, kemudian ada temannya beberapa yang tidak hadir seperti Yesi, so, mungkin ada hal atau halangan. Oke, kita lanjut ke materi kegiatan pembelajaran ini, di mana materi ini untuk pertemuan yang keempat, materi untuk kelas 7 aktivitas kebugaran jasmani semester 1, di mana untuk materi kebugaran jasmani, kemudian di sini ada poin-poinnya: pengertian manfaat kebugaran jasmani, habis itu unsur-unsur kebugaran jasmani, kemudian bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani, kemudian poin kelima aktivitas tes kebugaran jasmani. Di sini untuk pengertian dari kebugaran jasmani, definisi kebugaran jasmani secara umum: kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Kemudian arti kebugaran jasmani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebugaran berarti hal yang sehat dan segar. Untuk tentang badan atau kesegaran jasmani adalah tubuh atau badan. Yang kedua, manfaat dari kebugaran jasmani. Yang pertama, membuat tubuh tetap sehat dan bugar. Kemudian meningkatkan aktivitas dan stamina tubuh, menambah respon tubuh dengan cepat, memaksimalkan kinerja otak, kemudian menjaga berat badan tetap ideal, meningkatkan daya tahan tubuh sehari-hari.
kemudian mencegah proses penuaan dini, kemudian mengurangi stres, kemudian memperbaiki suasana hati, kemudian mencegah serangan penyakit, kemudian menurunkan tekanan darah tinggi, dan terakhir mencegah insomnia. Kemudian yang poin ketiga, unsur-unsur kebugaran jasmani. Beberapa komponen tersebut di sini ada pengertiannya. Dan untuk komponen pertama, kecepatan atau speed, yakni kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Kemudian dua, kekuatan atau strength, yakni kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Kemudian kelenturan, flexibility, yakni keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot tubuh, terutama pada bagian persendian kita. Kemudian yang empat, daya tahan atau endurance, yakni kemampuan seorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama secara efektif dan efisien tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Pengertian dari kelincahan atau agility, yakni kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Keenam, keseimbangan, yakni kemampuan dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Ketujuh, reaksi atau reaction, yakni kemampuan tubuh seorang dalam menanggapi suatu gerakan, rangsangan maupun stimulus yang diberikan oleh orang lain. Reaksi. Berarti kemudian 8, ketepatan atau akurasi, yakni kemampuan tubuh untuk menentukan gerakan agar dapat mencapai pada sasaran yang dituju. Koordinasi atau coordination, kemampuan tubuh dalam menyentuhkan berbagai gerakan tubuh yang tak sama ke dalam satu gerakan yang efektif. Kemudian 10, daya otot atau muscular power, yakni kemampuan seseorang dalam memaksimalkan kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, aktivitas latihan kekuatan. Bentuk latihan kekuatan secara sederhana antara lain sebagai berikut. Aktivitas latihan kekuatan otot untuk otot perut. Contoh latihannya gerakan sit up. Ingat, tahu sit up kan? Kemudian contoh atau langkah-langkah untuk melakukan gerakan sit up. Yang pertama, baring terlentang. Kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Begini, letakkan di belakang kepala. Kemudian angkat badan ke atas hingga duduk. Posisi duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang kepala, kemudian lakukan gerakan turun naik, diangkat ke atas, kemudian turun ke bawah. Lakukan gerakan ini sebanyak-banyaknya, atau kita lakukan dengan diberi waktu 60 detik. Nah, berapa hasil gerakan yang dapat kita lakukan? Untuk latihan sit up, itu adalah untuk melatih kekuatan otot perut. Kemudian latihan kekuatan otot kedua lengan. Nah, kalau untuk kedua lengan, contoh latihannya itu seperti push up. Langkah-langkah gerakannya, lakukan tidur telungkup, kedua kaki rapat, lurus belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. Kemudian kedua telapak tangan berada di samping dada, berarti berada di samping dada gini. Habis itu jari-jari menunjuk ke depan dan kedua siku ditekuk. Angkat badan ke atas
hingga kedua tangan lurus. Badan dan kaki merupakan garis lurus. Kemudian badan diturunkan kembali dengan jalan membengkokkan kedua siku. Pada dan kedua kaki tetap lurus, tidak menyentuh lantai. Lakukan latihan ini berulang-ulang dengan waktu yang ditentukan. Kemudian aktivitas latihan kekuatan otot punggung. Nah, contoh latihannya back up. Back up ini seperti gambar posisi tidur telungkup, kaki rapat, dan kedua tangan berpegang di belakang kepala. Seperti kita sit up, tapi posisi telungkup, berbaring telungkup. Angkat badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai. Posisi kaki tetap masih menyentuh pada lantai. Kemudian agar kedua kaki tetap tidak bergerak, pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman. Minta bantu dengan teman untuk melakukan kegiatan back up. Nah, kemudian lakukan latihan ini berulang-ulang dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian aktivitas pembelajaran kekuatan untuk otot tungkai. Nah, aktivitasnya naik turun bangku atau naik turun tangga bisa, atau naik turun kursi bisa. Langkah-langkahnya berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk melakukan turun naik. Setelah ada aba-aba fluid, naiklah ke atas bangku, kemudian turun kembali. Salah satu kaki boleh turun kembali. Bukan melompat ya, kita melangkah, naik turun tangga. Pada waktu melakukan turun naik, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai, tidak boleh melakukan gerakan melompat ke atas atau ke bawah. Hanya melakukan naik turun tangga, bukan melompat. Latihan ini dilakukan berulang selama 3 menit terus-menerus tanpa berhenti. Ini untuk melatih kekuatan otot tungkai. Seperti ada gambarnya di situ, naik turun bangku. Kemudian aktivitas pembelajaran daya tahan untuk daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training atau latihan beban. Kalau untuk anak-anak, bentuk latihan daya tahan otot secara sederhana ini antara lain sebagai berikut. Aktivitas pembelajaran tahan otot lengan dan bahu. Nah, latihan ini dilakukan secara berpasangan. Kalau ini gambarnya adalah bermain gerobak sorong dengan teman. Kemudian latihan dilakukan dengan cara berjalan dengan menggunakan kedua lengan dan kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman secara berpasangan. Kemudian lakukan latihan ini berulang-ulang secara bergantian dengan teman jarak yang ditempuh 15 sampai 20 meter. Ini salah satu gambar untuk melakukan latihan otot lengan dan bahu. Kemudian aktivitas pembelajaran daya tahan otot tungkai. Nah, daya otot tungkai ini adalah contoh latihan. Kemudian langkah-langkahnya sikap jongkok, kedua lutut ditekuk rapat, tumit dalam posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. Kemudian lemparkan kedua tungkai ke belakang secara bersamaan. Maksudnya dilempar, kita langsung mengambil posisi push up. Kemudian lemparkan tungkai ke belakang lagi dan lemparkan tungkai ke belakang lagi, kemudian jongkok dan berdiri. Berarti habis ke push up, meloncat, berdiri. Lakukan latihan ini berulang-ulang dengan hitungan 2 kali 8.
Aktivitas latihan daya tahan otot lengan berpasangan. Nah, ini untuk otot lengan berpasangan. Gambarnya, langkah-langkahnya duduk telunjuk, berpasangan, dan saling berhadapan. Kemudian kaki depan saling dirapatkan. Habis itu lakukan saling kedua tangan, lengan ke belakang, menarik. Habis itu lutut kedua kaki dalam posisi ditekuk. Lakukan latihan ini secara bergantian dan saling menarik untuk melatih otot lengan berpasangan. Ini gambarnya, perhatikan untuk gambarnya. Silakan nanti siswa-siswa untuk melakukan. Kemudian aktivitas latihan daya tahan otot lengan atau naik palang tunggal. Ini contoh latihan untuk pull up. Ini salah satu gambar dari melakukan pull up untuk daya tahan otot lengan. Contoh langkah-langkah dalam melakukannya: naik ke atas bangku yang telah disiapkan, kemudian telapak tangan menghadap ke depan. Ini posisinya, berarti posisi untuk bergantung. Jarak kedua lengan yang memegang palang tunggal adalah selebar bahu. Selebar bahu berarti luruskan, ya, untuk turun naik untuk mengangkatnya. Kemudian singkirkan bangku agar yang memegang palang tunggal bergantung tangan dalam posisi lurus. Berarti bangku ya kita tepikan, bangku ya posisinya untuk kita menaiki palang tunggal. Setelah ada aba-aba, mulai angkat badan hingga dagu melewati palang tunggal. Berarti harus lewat di atas dagu, di posisi ngangkat. Naik, turun, kemudian turunkan badan hingga kedua tangan betul-betul lurus. Berarti turun sampai lurus. Nah, kemudian lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Selanjutnya, aktivitas latihan daya tahan jantung dalam paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah respirato kardiovaskuler endurance, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernapasan jantung dan peredaran darah. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain lari jarak jauh, kemudian seperti renang, atau habis itu cross country atau lari lintas alam, kemudian fat leg, interval training, atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Untuk aktivitas latihan kelenturan atau fleksibilitas. Kelenturan atau fleksibilitas adalah luas gerak, persendian, atau kemampuan seorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu. Pada suatu persendian, kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk aktivitas pembelajaran mengayun, memutar dan memantul-mantulkan, atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Manfaat aktivitas pembelajaran kelenturan ini: leluasan atau kemudahan gerakan terutama pada otot-otot persendian. Aktivitas pembelajaran kelenturan atau fleksibilitas bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Bentuk gerakan pada aktivitas pembelajaran kelenturan
lenturan harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk lari dari gerak persendian tersebut. Kemudian bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran kelenturan. Bentuk-bentuknya aktivitas latihan peregangan dinamis. Ini biasanya kita untuk peregangan saat kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran, biasanya kita ada melakukan peregangan dinamis. Kan? Bentuk latihan peregangan dinamis adalah sebagai berikut. Latihan kelenturan otot lengan dan bahu. Kemudian latihan kelenturan otot leher. Kemudian latihan kelenturan otot pinggang. Kemudian latihan kelenturan otot tungkai. Ini gambar dari latihan peregangan dinamis. Seperti yang pertama kan, yang kedua. Nah, geleng-geleng kepala ke samping kiri, ke samping kanan. Kemudian tangan diluruskan ke atas dan berpegangan seperti ini. Habis itu pindahkan ke posisi kanan. Kemudian balas, pindahkan posisi ke kiri dengan hitungan yang ditentukan. Kemudian gerakan melakukan menyentuh. Nah, gerakan menyentuh tangan, posisi turunkan ke bawah. Nah, posisi seperti ini. Kemudian ini gambarnya. Habis itu tangan dibalik, posisi dorong ke depan. Ini untuk salah satu latihan dari kebugaran jasmani. Nah, bentuk-bentuk aktivitas latihan peregangan dinamis untuk meningkatkan kelenturan. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian aktivitas latihan peregangan statis. Nah, kalau untuk peregangan statis, latihan kelenturan otot fleksi siku. Ini beberapa ada gambar, ini salah satu gambar dari latihan peregangan statis. Nah, latihan kelenturan otot bahu. Kemudian latihan kelenturan otot leher, latihan kelenturan otot pinggang, kemudian kelenturan tungkai dan punggung. Nah, ini gambar dari untuk latihan peregangan statis. Posisinya seperti ini untuk peregangan statis. Habis itu tangan berada di belakang, salah satu menarik tangan yang satunya digantikan dengan hitungan 2 kali 8. Ya. Kemudian untuk aktivitas tes kebugaran jasmani. Fungsi tes kebugaran jasmani, tes kesegaran jasmani Indonesia terdiri dari 5 butir tes dengan rangkaian butir tesnya yaitu 1. Lari cepat atau lari sprint dengan jarak 50 meter. Kemudian angkat tubuh pull up 30 detik untuk putri dan putra 60 detik. Kemudian baring duduk atau sit up dilakukan selama 60 detik. Kemudian 4. Loncat tegak atau vertical jump. Dan yang kelima, lari jarak jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Bentuk-bentuk tes kebugaran jasmani. Aktivitas tes lari cepat 50 meter atau sprint. Tujuannya untuk mengukur kecepatan lari seseorang, alat atau fasilitas, lintasan lari atau di halaman sekolah kita, kemudian fluid, stopwatch, bendera, start, dan tiang pancang atau menggunakan kon. Pelaksanaan. Kamu berdiri di belakang garis start dengan sikap berdiri. Apabila ada abaya, kamu lari ke depan secepat mungkin menempuh jarak 50 meter.
Pada saat kamu menyentuh atau melewati garis finish, stopwatch dihentikan. Cara memberikan skor. Skor hasil tes yaitu waktu yang dicapai untuk pelari untuk menempuh jarak 50 meter, waktu tercatat sampai per 10 detik. Berarti untuk skornya untuk lari 50 meter ini menggunakan waktu. Kalau sudah menyampai finish berarti waktu dihentikan menggunakan stopwatch. Lanjut. Nah, ini salah satu gambar tes lari cepat menempuh jarak 50 meter menggunakan start berdiri, ya. Karena untuk tes kebugaran jasmani, biasanya kalau lari cepat menggunakan start jongkok, tapi ini menggunakan start berdiri. Aktivitas tes, kemudian yang B, aktivitas tes angkat tubuh selama 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Kan? Kemudian tujuannya untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan otot bahu. Berarti kita bergantung di palang tunggal atau latihan pull up-nya. Alat fasilitas di lantai, palang tunggal, stopwatch, dan pemulir pencatat hasil. Kemudian pelaksanaan. Kemudian kamu bergantung pada palang tunggal sehingga kepala, badan, dan tungkai lurus. Kedua lengan dibuka selebar bahu dan keduanya lurus. Kemudian kamu angkat tubuhmu dengan membengkokkan kedua lengan sehingga dagu menyentuh atau melewati palang tunggal, lalu kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang sampai istirahat selama 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Nah, ini gambarnya saat kita melakukan tes angkat tubuh, nah, bergantung di palang tunggal atau pull up. Kemudian kalau untuk posisi baring berarti palangnya diturunkan. Berarti naik turun dengan posisi lurus. Kemudian kalau pull up berarti kita bergantung ke palang tunggal. Selanjutnya aktivitas tes baring duduk 60 detik. Nah, tujuannya untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Gambar tes baring duduk selama 60 detik. Nah, ini contoh gambarnya. Gambar pertama di posisi baring, teman memegang, salah satu teman untuk memegang pergelangan kaki. Tujuannya agar kaki tidak bergerak. Kemudian angkat badan dengan posisi tangan di belakang kepala. Nah, ini posisi udah turun, udah di atas, kemudian turun lagi baring. Lakukan ini selama 60 detik. Kemudian aktivitas tes loncat tegak. Nah, tujuan mengukur daya ledak, tenaga eksplosif, otot tungkai. Alatnya kita lakukan di dinding, kemudian ada papan berwarna untuk berukuran kurang lebih 30 kali 150 cm, berskala satuan yang ukuran cm, yang digantung pada dinding dengan ketinggian jarak antara lantai dengan 0 pada papan skala ukuran 150 cm. Sentuh. Pelaksanaannya, kamu berdiri tegak dekat dengan dinding, kemudian diangkat lurus ke atas, telapak tangan dikepalkan pada papan berskala sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya. Seperti ini. Kalau di dinding, nah, lompat ke dinding. Lakukan lompatan dengan aba-aba. Ini gambarnya untuk melakukan loncatan ke dinding atau tembok. Ini contohnya, nah, menghadap dinding, kemudian lakukan loncatan. Itu untuk aktivitas tes loncat tegak.
Kemudian yang E, aktivitas tes lari jarak jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Tujuannya mengukur daya tahan atau cardiorespiratory endurance. Terima kasih, inilah materi yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Latihan angkat beban termasuk dari latihan apa, Pak? Oke. Kalau latihan kekuatan untuk angkat beban itu untuk melatih kekuatan otot lengan mengangkat beban. Kan? Untuk latihan melatih untuk kekuatan otot lengan. Yang jelas angkat beban adalah latihan untuk kekuatan otot lengan. Nah, jelas ke? Jadi pertanyaan Ega tadi, Iya, Pak, jelas. latihan kekuatan angkat beban adalah contoh latihan kekuatan untuk otot lengan. Contohnya kita mengangkat beban, karena kan mengangkat berarti untuk lengan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tadi kan kalau untuk kekuatan otot lengan, latihannya seperti squat jump untuk kekuatan otot. Kemudian push up, latihan ini kekuatan otot lengan kan, push up, angkat beban untuk latihan kekuatan otot lengan. Kemudian back up, sama halnya seperti sit up. Sit up ini untuk otot perut. Kalau push up otot lengan. Squat jump menambah kekuatan otot lengan. Squat jump juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Ya. Dari beberapa paparan materi yang saya sampaikan, dari pengertian sampai unsur manfaatnya, saya ingin bertanya, coba diulang 10 unsur dari kebugaran jasmani. Apa tadi 10 unsur dari kebugaran jasmani? Kecepatan, Nah, habis itu keseimbangan, kekuatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, oke. kecepatan reaksi, Pak. Reaksi tadi kan. sebutan aja. Kecepatan bergerak. 10 komponen kebugaran jasmani. Coba sebutkan salah satunya aja. Nazali apa tadi? Dari 10 kecepatan. Kecepatan. Oke. Kemudian Kekuatan. kekuatan. Oke. Habis itu Kelenturan. kelenturan. Ya. Daya tahan. Nah, daya tahan atau endurance. Kesimpulan atau refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Jadi untuk kesimpulannya, di mana di situ kita melihat dari pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani secara umum adalah kemampuan tubuh seorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Itu pengertian dari kebugaran jasmani.
Kemudian dalam kebugaran mendapatkan beberapa manfaat dalam melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Yang satu, membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar. Kemudian meningkatkan energi dan stamina tubuh, menambah respon tubuh dengan cepat, memaksimalkan kinerja otak, menjaga berat badan, dan mencegah dari segala serangan penyakit. Dari kebugaran jasmani, beberapa unsur atau komponen dari kebugaran jasmani tersebut. Pertama, di situ ada kecepatan atau speed. Contoh latihannya seperti lari jarak pendek. Kemudian kekuatan atau strength. Nah, contoh latihan kekuatannya seperti sit up, push up. Nah, kemudian angkat beban yang seperti ditanyakan tadi oleh Ega. Kemudian untuk kelenturan, flexibility, itu ada beberapa contoh untuk latih kelenturan. Kemudian daya tahan. Kalau daya tahan, beberapa tadi udah diberikan contoh latihannya. Kemudian untuk kelincahan, unsur-unsur dari kelincahan, agility. Contoh latihannya lari bolak-balik atau shuttle run. Nah, melatih habis itu unsur yang berikutnya adalah keseimbangan atau balance. Kemudian reaksi atau reaction. Kemudian kecepatan. Kemudian koordinasi. Habis itu daya tahan otot atau muscular power. Itu unsur-unsur atau komponen dari kebugaran jasmani. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya akan menyampaikan tugas kelompok atau individu. Materi kebugaran jasmani. Ya. Tugasnya nanti ini saya kirim melalui via WhatsApp grup. Nanti akan saya share ke grup. Tugasnya, nah, ini tugas individu berupa soal pilihan ganda. Ini tugasnya untuk individu pilihan ganda, ada di buku paket kelas 7 di bab 5 di akhir. Ada 10 soal pilihan ganda. Kemudian untuk tugas kelompok, nanti satu kelompoknya karena jumlah siswa 28 berarti 5. Berarti dibuat 6 kelompok. Ada 5, ada 4. Ya. Tugas kelompoknya membuat clipping dan gambar orang yang sedang melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani. Berarti silakan Anda mencari literasi gambar. Nah, kebugaran jasmani baik nasional maupun dunia dapat kita dicari di buku, koran, internet atau sumber lain. Tugas tersebut dikerjakan pada kertas HPS atau dan dijilid. Nah, itu aja untuk tugas di materi kebugaran jasmani. Nah, udah paham untuk tugasnya semuanya? Udah paham.
Oke. Nanti kalau tidak paham saya share di WA group ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini kegiatan pembelajaran daring ini untuk materi kebugaran jasmani. Pesan saya sebelum mengakhiri kegiatan ini, yang saya berpesan selalu jaga kesehatan, kemudian jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah, karena dengan kita menjalankan protokol kesehatan, kita membantu mengurangi penularan virus COVID-19 dan selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah, kemudian menjaga jarak saat berada di kerumunan, ya. Kemudian selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, jadi sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya minta untuk ketua kelasnya lagi untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan ini, supaya kegiatan kita ini selalu diberi keberkahan. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin kegiatan mengakhiri kegiatan belajar ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun kita berada belajar jarak jauh dan tidak tatap muka, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.